Kita bertemu lagi dalam live firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, hidup sehat, menjaga kesehatan di dalam rumah tangga saudara semua. Dan biarlah pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Saudara akan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh belajar tentang firman Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk kami boleh mengerti arti firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 yang mengatakan sebagai berikut. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan, sekitar 2000 tahun yang lalu hiduplah seorang yang mengajarkan di mana-mana bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Siapakah dia? Namanya adalah Yesus. Dan dia dengan berani menyatakan bahwa dialah anak Allah dan dia akan mengalahkan kematian. Banyak musuh yang menentangnya, banyak orang yang menentangnya, tetapi akhirnya dia dibunuh. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan awalnya ratusan orang, banyak orang yang skeptis, menyaksikan sendiri bahwa Yesus hidup. Tetapi di dalam Alkitab memberikan penjelasan kepada saya dan saudara, Yesus hidup dan Yesus bangkit dari kematian. Nah, mengapa Yesus bisa mengalahkan kematian? Karena dia dibangkitkan oleh kuasa Allah. Mengapa itu penting? Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia
sebagai makhluk bermoral, sehingga kita bisa mengetahui secara alamiah, bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi di dalam kehidupan umat manusia, manusia tidak sempurna dan manusia tidak konsisten dengan kehidupannya. Dan Alkitab menyebutkan bahwa sebagai dosa, kegagalan manusia adalah tidak memenuhi standar moralnya Allah yang kudus dan yang sempurna. Dan konsekuensi dosa adalah kematian. Dan sebagai akibat dari kematian adalah manusia berada di bawah kutuk kematian. Dan kematian itulah yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Manusia tidak akan bisa ketemu dengan Allah karena ada dosa yang memisahkan hidup manusia. Tetapi Yesus Kristus menanggung konsekuensi dosa. Dia menggantikan saya dan saudara. Meskipun Yesus tidak bersalah, tetapi dia rela mati untuk saya dan saudara orang yang berdosa. Nah, dengan kebangkitan Yesus Kristus, ini memberikan arti kepada saya dan saudara bahwa Yesus melalui kematiannya sudah menunjukkan bahwa dia telah menaklukkan dosa. Dia sudah mematahkan kutuk kematian. Dan saya dan saudara, kita juga bisa untuk menaklukkan kematian itu. Nah, kabar baik pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan bahwa ada kabar baik, yaitu bahwa Yesus Kristus memberi kesempatan kepada kita untuk mengalami kemenangan, yaitu kemenangan dosa dan kemenangan atas kematian. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah mempercayai Yesus yang sudah mati, yang menggantikan hidup saya dan saudara semua. Dan Alkitab dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, Alkitab sudah mengatakan bahwa Allah tidak hanya mengampuni kita, tetapi juga akan memberikan hidup yang kekal, yaitu bersama Yesus Kristus di surga. Saya memberikan satu ilustrasi kepada saudara semua. Ada seorang siswa yang diminta melapor kepada kepala sekolah. Ia berjalan menuju ke kantor kepala sekolah, tetapi dengan takut dan gemetar, dia takut dihukum. Ia sangat takut untuk masuk ke kantor kepala sekolah dan dia menunggu di luar. Lalu ia melihat seorang siswa lain masuk dengan percaya diri. Dan beberapa saat kemudian seorang siswa ini tadi keluar dari kantor kepala sekolah sambil tersenyum gembira. Nah, siswa pertama ini tadi bertanya kepada siswa yang kedua, kenapa kamu tidak takut masuk ke kantor kepala sekolah? Bagaimana kamu bisa keluar dari kantor kepala sekolah ini dengan sangat gembira? Nah, siswa yang kedua ini tadi melihat kepada siswa yang pertama, kemudian menjawab, kepala sekolah itu adalah ayahku. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan menjadi siswa yang kedua. Kita tidak akan takut lagi kepada kematian. Meskipun kita juga akan menghadapi kematian secara fisik, tetapi Allah menantikan kita di ujung sana. Kita tidak perlu takut. Kita tidak usah khawatir tentang penghakiman. Karena apa? Sepenuhnya kita masuk ke dalam hadirat Allah dan kita akan bisa menikmati hubungan yang kekal dengan Sang Pencipta. Kita bebas dari rasa sakit dan kesedihan. Dan sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu menghadapi kematian seorang diri. Bapak Ibu yang percaya kepada nama Yesus Kristus tidak usah khawatir mengenai hal kematian. Mengapa? Karena Yesus Kristus akan menemani kita, menemani melewati gerbang kematian. Dan sebagai anak Allah,
Dia telah menghadapi kematian, dia sudah mengalahkan kematian, dia mampu menyertai kita sepanjang hidup kita, bahkan sampai akhir kehidupan kita Yesus akan menyertai kita. Nah, mungkin keluarga, teman-teman, saudara akan meninggalkan kita, tetapi kita akan melihat hanya Yesus yang akan sanggup mendampingi kita melewati kematian itu. Dia akan menggenggam erat dengan tangannya. Kita akan menempuh perjalanan dari kehidupan ini kepada kematian yang kekal, dan kita akan menuju kepada hidup yang kekal. Nah, ini adalah sebuah janji yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jangan takut lagi. Apakah Bapak Ibu gelisah memikirkan tentang kematian? Apakah Bapak Ibu merasa tidak sanggup, tidak mampu untuk bisa menghadapi kematian? Apakah Bapak Ibu sulit untuk menerima fakta tentang kematian? Apakah Bapak Ibu takut dan khawatir untuk menghadapi kematian? Percayalah kepada Yesus. Dan jika Anda percaya bahwa Yesus yang mati menyerahkan dirinya demi saya dan saudara, Yesus sudah bangkit dari kematian, Dia memberikan kemenangan kepada saudara, bahwa dosa-dosa saudara sudah diampuni dan saudara menjadi milik Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan kepada kita semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Anda percaya kepada Yesus, Anda tidak perlu takut menghadapi kematian. Sebaliknya, Anda akan hidup dalam pengharapan. Anda akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Allah, karena Anda tidak sendirian, karena ada Yesus yang menyertai kehidupan saudara. Untuk melewati kematian, saudara memasuki kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Pertanyaan saya untuk saudara renungkan pada kesempatan pagi hari ini, maukah Anda percaya kepada Yesus? Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Firman-Mu mengajarkan kepada kami siapakah Yesus dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada nama Yesus yang memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa, memberikan kehidupan yang kekal. Dan biarlah firman Tuhan ini meyakinkan kami supaya kami akan tetap beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Mengucap syukur atas firman Tuhan saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.